Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Malang Mengaji dengan transfer ke nomor rekening berikut. Jazakumullah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana di kesempatan pagi hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa hadir di majelis keilmuan. Kita bersyukur atas nikmat kesehatan, nikmat waktu luang, nikmat rasa aman yang Allah anugerahkan kepada kita. Karena tanpa adanya nikmat-nikmat tersebut, maka kita tidak akan pernah bisa hadir di majelis keilmuan seperti sekarang ini. Dan orang yang mendapatkan kesehatan, mendapatkan rasa aman, dan ada makanan pokok untuk satu hari itu, maka itu adalah orang yang kaya menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi badanihi indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya bihadafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang pada pagi harinya dia aman di tempat tinggalnya, tidak ada yang mengintimidasi, yang menekan, yang menakut-nakutinya, kemudian sehat badannya dan ada makanan pokok untuk satu hari itu, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang seperti ini seolah dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Atas berbagai nikmat itulah kita memanjatkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita akan Allah tanyakan pertama kali di akhirat kelak. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an di surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian sungguh kalian akan ditanya pada hari itu anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah
diberikan kepada kalian. Maka tepat kiranya di pagi yang sejuk ini kita awali perjumpaan kita dengan menghaturkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik utusan, sebaik-baik nabi dan rasul yang Allah kirim di atas muka bumi ini, yang telah menyampaikan seluruh risalah Islam. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan coba mengkaji, mentelaah sebuah kutayib, sebuah tulisan sederhana dari buku saku yang judul aslinya adalah Uktub ya talibal ilmi. Menulislah wahai para penuntut ilmu. Buku kecil ini ditulis karena melihat adanya kesenjangan antara zaman keemasan Islam di dunia keilmuan yang kaya dengan berbagai tulisan-tulisan ilmiah dengan yang ada di akhir zaman. Banyak orang-orang yang mengerti, yang memiliki ilmu, tapi sedikit tulisan-tulisan yang berkontribusi untuk pengembangan peradaban Islam. Maka dari situlah kami coba menulis sebuah kutaib sederhana dengan judul Menulislah Wahai Para Penuntut Ilmu. Buku ini sangat tepat ketika dikaji oleh para pemuda, yang mana ketika masa muda Allah Subhanahu wa taala berikan dua kenikmatan besar, yaitu kenikmatan kekuatan fisik dan kenikmatan waktu luang. Biasanya di usia-usia muda cenderung penyakit belum banyak datang dan kesibukan tidak sebanyak ketika seorang sudah senja usianya. Maka perlu kiranya anak-anak muda diberikan penyadaran tentang pentingnya berkarya sejak usia muda. Karena di masa-masa muda adalah masa-masa produktif. Ketika tidak disibukkan masa muda itu dengan kebaikan, niscaya masa muda akan diisi dengan kemaksiatan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala ketika menyebutkan tentang waktu, beliau mengatakan al-waktu kas-sayf. Waktu itu seperti pedang. Kalau engkau tidak menggunakan dalam kebaikan, maka dia akan memotongmu, menyibukkanmu dalam keburukan. Maka sayang kalau masa-masa muda diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, kita awali pembahasan kita dengan apa manfaat menulis. Menulis sebuah kitab, sebuah tulisan. Minimal ada 5 manfaatnya. Yang pertama adalah untuk mengikat ilmu. Untuk mengikat ilmu. Menulis akan membuat ilmu itu semakin kuat, tertancap di hafalan seseorang, terutama para tulabul ilmi, para penuntut ilmu, dibandingkan hanya sekedar membaca, hanya sekedar mendengarkan. Tapi ketika dia mau menulis, maka ilmu itu akan semakin melekat. Dan ilmu itu diperintahkan oleh Nabi SAW untuk ditulis. Sebagaimana sabda beliau SAW, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan ditulis di buku, di kitab. Sehingga kebiasaan menulis adalah kebiasaan dari para penuntut ilmu dari zaman ke zaman. Bahkan kalau kita menyebutkan, tidaklah sebuah ilmu itu bisa dipindahkan dari satu generasi ke generasi berikutnya kecuali dengan tulisan. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Alaq Allah berfirman, Alladzi 'allama bil qalam. Dialah Allah yang mengajari manusia dengan al-qalam, dengan pena. Kata para ulama-ulama kita, di antaranya Qatadah, muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau ketika menafsirkan ayat yang mulia itu,
bahwasannya ilmu itu dari sebuah generasi tidak bisa dipindah ke generasi yang lainnya kecuali dengan tulisan. Kita tidak akan tahu bagaimana hebatnya Imam Al-Bukhari, bagaimana dahsyatnya keilmuan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kecuali ketika karya mereka sampai pada kita hari ini. Kalaulah ilmu itu hanya disampaikan pada zaman Bukhari, tidak ditulis, maka perpindahan ilmu untuk generasi berikutnya akan hilang. Sehingga manfaat yang pertama, menulis adalah mengikat ilmu. Orang yang menulis, maka ilmunya akan ada di sana. Dan beberapa ulama yang di usia senjanya, yang harus kehilangan ingatan sebagian dari mereka, maka bisa dirujuk keilmuannya di dalam tulisan-tulisan mereka. Akan sangat berbeda orang yang hanya melihat, yang hanya mendengar, dengan orang yang berusaha menuangkan dalam bentuk tulisan. Kemudian yang kedua, manfaat menulis adalah memacu semangat membaca. Ketika seorang akan menulis sebuah tulisan, sebuah tema, misalnya tentang adab makan, maka mau tidak mau dia harus membaca tulisan-tulisan tentang adab makan oleh orang-orang sebelumnya. Dia harus kumpulkan hadis, harus kumpulkan ayat-ayat tafsiran yang berkenaan dengan tema adab makan itu. Karena kalau tidak demikian, maka tidak ada yang bisa dia tuangkan dalam tulisan tema makan, kecuali hanya sekedar intuisi, hanya sekedar perasaan. Dan kalau inilah yang terjadi, maka itu bukan ilmu. Ilmu adalah runutan cerita dari orang-orang sebelumnya sampai sekarang. Siapa yang mendefinisikan ini, siapa yang memecah ilmu sampai sedemikian rupa, itu dirunut oleh orang-orang berikutnya. Adapun kalau hanya sekedar penuangan, perasaan, intuisi, maka itu bukan yang dimaksudkan dalam pembahasan kita ini. Al-Wazir Ibnu Hubairah rahimahullah ta'ala pernah mengatakan bahwasannya ilmu itu bisa didapatkan dengan 3 cara. Cara mendapatkan ilmu ada 3. Dan betapa banyak orang itu, dia bisa hadir di tempat-tempat keilmuan, hadir di majelis-majelis ilmu, tapi dia tidak tahu cara mendapatkan ilmu. Kalau kita boleh membuat sebuah permisalan, antum sekarang ibarat seorang nelayan yang sedang berada di tengah-tengah samudera. Di sana ada banyak ikan-ikan besar, ada banyak dalil-dalil penting yang banyak di tengah lautan itu. Tetapi permasalahannya, jala antum terbatas. Waktu antum untuk bisa mencari ikan itu sangat terbatas. Kalau antum tidak tahu cara mencari ikan, maka setengah hari, 1 hari di tengah lautan tidak beda hasilnya dengan mencari ikan di tepi pantai. Kenapa? Karena tidak tahu bagaimana cara mendapatkan ilmu. Dia tahu tempat-tempat keilmuan, tapi dia tidak tahu bagaimana pulang membawa ilmu. Kata Al-Wazir Ibnu Hubairah rahimahullah ta'ala menyebutkan ada 3 cara mendapatkan ilmu. Yang pertama adalah dengan mengamalkannya. Ilmu yang diamalkan, maka ilmu akan melekat bagi dia. Ketika misalnya kita tahu keutamaan sedekah, kita amalkan, kita tahu keutamaan baca Al-Quran, kita tahu keutamaan puasa dan semisalnya, maka ilmu itu akan melekat, akan masuk kepada diri kita ketika diamalkan. Bahkan Syekh Bakar Abu Zaid ya, dalam kitab beliau Hilyah Talibil Ilmi, di sana ada sebuah pembahasan yang patut menjadi renungan kita para thulabatul ilmi, yaitu tentang standar ilmu dikatakan bermanfaat. Ini sebagai renungan buat kita, apakah ilmu kita ini bermanfaat atau tidak? Betapa banyak yang di antara kaum muslimin yang sudah belajar lama, tapi hampir-hampir tidak terlihat perubahan yang signifikan. Maka Syekh Bakar Abu Zaid ya, rahimahullah ta'ala, beliau membuat sebuah bab di situ tentang ilmu yang bermanfaat. Ada 7 indikator yang kalau kita sederhanakan menjadi 3, karena 4 poinnya itu terulang sebenarnya. Ilmu dikatakan bermanfaat. Yang pertama adalah ketika
menjadikan pelakunya bertambah amalannya. Baik itu bertambah secara kualitas atau bertambah secara kuantitas. Ini menjadi renungan kita para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah yang sudah mengaji setahun, 2 tahun, 5 tahun, bahkan mungkin 10 tahun. Maka tanya pada antum pribadi, apa kiranya yang bertambah dari tahun kemarin? Apa bedanya antara amalan hari ini dengan amalan hari yang sama di tahun yang lalu? Di 2 tahun yang lalu, di 3 tahun yang lalu. Kalau ternyata tidak ada perubahan yang signifikan, kita juga tidak termotivasi untuk berinfak, tidak semangat untuk menjaga salat-salat sunnah, tidak belajar untuk mengekang lisan, dan sekian banyak keutamaan ilmu yang lainnya, maka dipertanyakan, jangan-jangan selama ini kita belum mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena tidak bertambah amalan itu. Hanya sekedar menambah wacana dan pengetahuan. Lihatlah bagaimana para salaf dahulu. Ketika mereka tahu satu ilmu, maka mereka berlomba untuk mengamalkannya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, dia punya karya besar, itu kitab Musnad, kumpulan hadis-hadis berdasarkan sahabat. Jadi Musnad Abu Hurairah, Musnad Jabir bin Abdullah, diurutkan hadis-hadis berdasarkan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum. Dan Imam Muhammad ibn Hanbal adalah ulama ahlul hadis yang sampai-sampai dikatakan pada masa itu kalau ada hadis yang tidak dikenal oleh Imam Ahmad ibn Hanbal maka dia bukan hadis. Betapa beliau menjadi perbendaharaan hadis pada zamannya, pada masa-masa keemasan ilmu hadis. Maka beliau ketika mendapatkan hadis tentang keutamaan berbekam, ketika mendapatkan hadis itu, sebelum terbenam matahari, beliau mencari tukang bekam untuk bisa mempraktekkan satu hadis Nabi tentang masalah berbekam tersebut. Perkara yang sederhana, tetapi betapa para salaf mereka berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Itu cara yang pertama, itu kriteria yang pertama ya di dalam kitabnya Syekh Bakar Abu Zaid, yaitu bertambahnya amal. Kemudian yang kedua adalah menambah ketawaduan, rendah hati. Kalau seorang ini belajar ilmu agama, kemudian menjadikan dia semakin sombong, meremehkan orang lain, menjadikan dia merasa besar, orang lain tidak ada apa-apanya, maka sungguh ilmu itu salah dia mempelajarinya. Imma dia salah di dalam mendapatkannya, atau dia salah ketika mencarinya. Zatnya salah, artinya ilmunya itu salah, atau cara mendapatkannya dia keliru. Karena lihatlah para ulama dulu. Al-Imam Hasan Al-Basri, seorang tokoh tabi'in di Basrah yang wafat tahun 187 Hijriah. Beliau mengatakan, ulama besar pada masanya, Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan, ma ra'aitu rajulan illa dhanantu annahu khairun minni. Tidaklah aku bertemu seorang laki-laki kecuali aku selalu menyangka bahwasannya orang ini adalah orang yang lebih baik daripada diriku. Itu ulama besar sekaliber Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri. Seorang ulama yang kehadiran beliau itu bisa menyelamatkan Basrah dari jurang-jurang penyimpangan. Bahkan di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, tidaklah ada orang yang keluar dari bahtera besar, kajian besar Al-Imam Hasan Al-Basri, kecuali orang itu berada di jurang kesesatan. Bagaimana munculnya Mu'tazilah? Wasil bin Atha, munculnya Mu'tazilah adalah berangkat dari ketidakmauan Wasil bin Atha mengikuti fatwa Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri. Dia tidak mau duduk di majelis Hasan Al-Basri, sehingga dia buat front tersendiri yang dikenal dengan front Mu'tazilah. Al-Hasan ibnu Abil Hasan Al-Basri adalah seorang ulama besar yang suatu ketika salah satu muridnya ini keluar dari Basrah. Muridnya keluar dari Basrah, kemudian bertemulah dengan orang-orang di luar Basrah. Dan dulu ulama itu dikenal hanya dengan nama saja. Kadang mereka tidak tahu bagaimana orangnya, bagaimana majelisnya, kecuali orang-orang yang memang
juhud, punya kesungguhan untuk hadir di majelis keilmuan. Suatu ketika muridnya Hasan Al-Basri keluar dari Basrah, dari Irak itu. Kemudian ditanya oleh orang, min aina anta ya fulan? Kata muridnya ini, ana rajulun min ahli Basrah. Aku adalah orang aslinya dari Basrah. Saya tinggalnya di Basrah. Kebetulan kata orang ini, sungguh aku mendengar seorang ulama besar di Basrah, yaitu Hasan Al-Basri. Ceritakanlah kepadaku bagaimana dahsyatnya keilmuan Hasan Al-Basri, seorang ulama tabi'in. Maka muridnya mengatakan, Hasan Al-Basri adalah seorang ulama yang ketika beliau memerintahkan dalam kebaikan, beliau adalah orang yang pertama kali mengamalkannya. Dan beliau adalah orang yang ketika melarang dari sebuah keburukan, beliau adalah orang yang pertama kali meninggalkannya. Kemudian disebutkan sederetan kebaikan Hasan Al-Basri. Lalu orang ini yang mendengar mengatakan, hasbuka, hasbuka, hasbuka. Kaifa yudillu qaumun hadza fihim. Cukup, cukup, cukup. Bagaimana mungkin suatu kaum akan tersesat kalau ada orang yang semacam ini di tengah-tengah mereka. Keberadaan Hasan Al-Basri sedemikian hebatnya itu. Beliau masih mengatakan, ma ra'aitu rajulan illa dhanantu annahu khairun minni. Tidaklah aku bertemu dengan seorang kecuali aku selalu menyangka bahwasanya orang ini masih jauh lebih baik daripada diriku. Ini menunjukkan Masya Allah ketawaduan yang luar biasa dari ulama besar sekali Hasan Ibnu Abil Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kemudian yang ketiga para ikhwan, di antara tanda ilmu yang bermanfaat adalah memunculkan husnuzon kepada yang lainnya. Memunculkan prasangka baik kepada muslim yang lainnya. Kalau ada seorang talibul ilmi, setelah dia belajar ilmu Islam, yang ada adalah perasaan benci kepada saudaranya, perasaan tidak nyaman kepada saudaranya, bersuudzon kepada saudaranya, maka ini perlu dilihat, apakah selama ini benar yang dikaji? Atau bagaimana cara mengkaji ilmu itu? Karena seharusnya seorang muslim yang baik akidahnya, yang lurus tauhidnya, akan memunculkan husnuzon kepada saudaranya. Lihatlah bagaimana Allah gambarkan orang yang baik dalam tauhidnya dalam surat Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika walil mu'minina wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad tentang tauhid, tentang pondasi dasar di keilmuan Islam kita ini. Kata Allah, "Fa'lam, ketahuilah, ilmuilah tentang tauhid la ilaha illallah." Belajarlah tauhid dengan benar. Pelajarilah syarat tauhid, makna tauhid, syarat-syaratnya semua pelajari. Apa yang Allah perintahkan bagi orang yang sedang belajar tauhid? Allah sebutkan di sana, "Wastaghfir li dzambika." Orang yang tauhidnya lurus akan memunculkan perasaan bahwa saya adalah orang yang banyak keburukannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit dalam melakukan kebaikan dan banyak tergelincir dalam dosa dan kesalahan, sehingga muncul perintah untuk beristighfar, mohon ampun kepada Allah. Kemudian diperintahkan oleh Allah, walil mu'minina wal mu'minat, mohonkanlah ampun untuk orang-orang yang beriman, laki-laki dan wanita. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di dalam kitabnya tafsir beliau Taisir Karimir Rahman fi tafsir Kalamil Manan, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini, seorang muslim tidak akan bisa memohonkan ampun untuk saudaranya kecuali setelah dia bisa melupakan kesalahan dan kealpaan saudaranya. Kita nggak akan bisa memohonkan ampun untuk fulan kecuali hati kita bersih dari perasaan benci kepada fulan. Maka subhanallah, orang yang tauhidnya lurus akan melahirkan husnuzan kepada saudaranya. Dan husnuzan bukan perkara yang sederhana. Suatu ketika Nabi SAW dalam majelisnya yang sangat besar itu, beliau mengatakan, sebentar lagi akan ada seorang pemuda min ahlil jannah. Pemuda yang sudah Allah jamin masuk surga. Berikutnya hari kedua Rasul mengatakan lagi, akan datang pemuda min ahlil jannah. Dia akan mengusap jenggotnya dan menenteng sendalnya.
Kemudian Abdullah bin Umar bermalam di rumahnya dan dia tidak temukan amalan istimewa dari orang ini. Kemudian setelah dia akan pulang, apa dia katakan? Aku tidak punya amalan istimewa, kecuali tidaklah aku pejamkan mata di malam hari, kecuali aku sudah maafkan semua kesalahan orang-orang yang menyakitiku. Abdullah bin Umar mengatakan, hadza huwa, ini dia yang kami belum mampu untuk melakukan. Ini dia amalan yang menjadikan orang ini dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kriteria yang ketiga, ilmu yang bermanfaat adalah melahirkan husnudzon kepada saudara sesama muslim. Coba kita ulang dulu 3 kriteria ilmu yang bermanfaat. Apa tadi yang pertama? Menambah amalan. Yang kedua, menambah ketawaduan. Yang ketiga, husnudzan kepada orang lain. Kita kembali kepada perkataan Al-Wazir Ibnu Hubairah tentang cara mendapatkan ilmu tadi. Yang pertama kan mengamalkannya. Kemudian yang kedua adalah mengajarkannya. Karena seorang yang mengajarkan orang lain akan terdorong untuk mempelajarinya. Misalnya antum mengajar di TPA, mengajarkan ngaji anak-anak, mengajarkan sholat, ada pertanyaan dari umat, maka antum akan cenderung untuk mencari ilmu, menggali ilmu, belajar ilmu. Biasanya orang-orang yang tidak semangat untuk belajar karena ilmunya belum disalurkan, belum dikeluarkan, belum diajarkan. Ketika diajarkan, kemudian dia mendapati permasalahan, barulah dia akan mempelajari ilmu-ilmu dengan lebih mendalam. Kemudian yang ketiga yang menjadi penguat dari poin kedua ini, bahwasannya cara untuk mendapatkan ilmu adalah menulisnya. Yang pertama mengamalkan, yang kedua mengajarkan, yang ketiga menulis. Kenapa menulis menjadi cara mendapatkan ilmu? Karena ia akan mendorong untuk membaca. Seorang tidak bisa menulis suatu ilmu kecuali dia telah menguasai tema-tema tentang masalah ilmu tersebut. Jadi kalau antum mau menulis tentang tema makan, maka antum akan banyak belajar, banyak membaca, dan disitulah ilmu masuk melalui banyaknya membaca. Kemudian keutamaan atau manfaat yang ketiga, seorang yang menulis ilmu adalah meringkas perkataan ahli ilmu. Menulis adalah meringkas perkataan ahli ilmu, perkataan para ulama. Terkadang ya, para ulama kita dalam satu pembahasan itu dipaparkan, disajikan dengan demikian tebal. Misalnya, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, penulis Akidah Tahawiyah dengan 105 poinnya itu, beliau pernah membahas apakah hajinya Rasulullah itu dengan cara qiran, dengan cara ifrat, ataukah tamattu. Karena Rasulullah hajinya cuma sekali. Cuman yang jadi permasalahan, haji beliau itu dengan qiran, dengan ifrat, ataukah tamattu. Hanya untuk membahas ini, maka Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu menulis setebal 1000 lembar untuk menjelaskannya, untuk menguraikan itu. Itu kalau setelah misalnya antum baca, kemudian antum tidak membuat ringkasannya, mukhtasarnya, maka kesulitan. Antum harus mencari lagi, antum harus membaca lagi. Ketika dibaca disimpulkan bahwa dalam masalah ini arjahul qaul, pendapat yang rajih adalah begini, adalah ini. Maka menulis adalah meringkas perkataan ahlul ilmi. Di antara contoh yang lainnya, yaitu kisahnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di dalam salah satu tulisan beliau, Adabuz Zifaf fi Sunnatil Mutahharah. Ini bagi para ikhwan yang mau menikah, sepertinya harus baca buku ini. Adabuz Zifaf fi Sunnatil Mutahharah. Adab-adab suami istri di dalam sunnah yang suci. Di muqaddimah kitab itu sebenarnya kitab tentang fikih suami istri ya, terutama pernikahan. Di muqaddimahnya Syekh Albani rahimahullahu ta'ala, terutama yang cetakan terakhir, beliau rahimahullahu ta'ala membahas panjang
dan membantah tentang haramnya seorang wanita menggunakan emas melingkar. Syalbani rahimahullah ta'ala adalah ulama yang beberapa kali memang menyelisih pendapat jumhur ulama. Beberapa kali rahimahullah ta'ala. Dan itu hak beliau sebagai seorang mujtahid. Di antara pendapat beliau yang menyelisih jumhur, di antaranya adalah beliau menganggap seorang yang jenggotnya ini sampai melebihi 1 genggam kemudian tidak dipotong itu termasuk bid'ah idhofiyah. Harus dipotong atau minimal dianjurkan untuk dipotong. Kemudian beliau juga memustahabkan cadar ketika para jumhur ulama itu mewajibkannya. Beliau sempat membid'ahkan sedekap ketika para ulama yang lainnya tidak berpendapat demikian. Dan di antara yang lainnya adalah pendapat beliau itu tentang haramnya wanita menggunakan emas melingkar. Kalau yang enggak melingkar ya, seperti anting-anting yang ditusuk itu, kan enggak melingkar, maka itu tidak mengapa. Tapi kalau melingkar, kalung, anting-anting, kemudian gelang, yang pokoknya melingkar, itu haram. Menurut pendapat Al-Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala. Dan beliau rahimahullah ta'ala tidak sedikit mendapatkan kritikan dari ulama yang lain. Maka beliau bantah semua pendapat yang menyelisih pendapat beliau dalam muqaddimah Adabus Zifafnya. Yang menarik adalah kalau antum baca paparan beliau rahimahullah ta'ala, kemudian antum tidak menulis, tidak meringkas pendapat Syekh Albani dalam masalah ini, maka akan kesulitan untuk dirujuk di kemudian harinya. Dan biasa di kalangan para ulama, terutama di dunia fikih, khilaf itu adalah perkara yang biasa. Yang tidak biasa adalah ketika mendapatkan khilaf, kemudian kita tidak menulisnya, kita tidak mendokumentasikannya, kemudian tidak merojihkan pendapat yang antum anggap lebih dekat dengan kebenaran. Jadi manfaat yang ketiga adalah meringkas perkataan ahli ilmu. Kemudian yang keempat, manfaat dari menulis adalah menyebarkan dakwah lebih luas. Menyebarkan dakwah lebih luas. Ketika seorang menulis dengan tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, rujukan-rujukan yang bisa dibenarkan, kemudian ditulis dalam bentuk yang bagus, yang menarik, maka buku itu bisa disebarkan, didakwahkan ke yang lainnya. Bisa disebarkan di beda kota, beda pulau, bahkan beda negara. Bisa diakses oleh manusia yang lainnya. Dan itu sangat efektif. Orang yang berada di sini bisa diakses ilmunya, tulisannya sampai di negara tetangga. Kenapa? Karena ada bukunya, karena ada referensinya. Adapun ketika tidak ditulis maka sangat sulit untuk dirujuk perkataannya dan pendapatnya tersebut. Kemudian yang terakhir adalah mendapatkan pahala yang akan terus mengalir. Mendapatkan pahala yang akan terus mengalir. Ketika seorang menulis, kemudian tulisan itu dibaca orang, dipahami, diamalkan, bahkan didakwahkan, maka orang yang menulisnya akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Sebagaimana hadis yang masyhur dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin." Ketika seorang meninggal dunia maka terputuslah amalannya kecuali 3, wa dzakara minha, dan diantaranya adalah au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan oleh orang lain. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain, di antara pasif income pahala adalah ilmun yantasyarahu, yang disebarkan. Dan penyebaran ilmu paling efektif adalah dengan tulisan, dengan buku. Baik, kita ulang dulu manfaat menulis. Apa saja tadi? Mengikat ilmu yang pertama. Yang kedua, memacu semangat membaca. Yang ketiga, meringkas perkataan ahlul ilmi. Yang keempat, menyebarkan dakwah lebih luas. Yang kelima, mendapatkan pahala yang terus mengalir. Masya Allah. Semoga dengan membaca keutamaan itu memotivasi antum untuk menulis ya. Minimal tulisan-tulisan sederhana yang bisa dimanfaatkan oleh manusia.
Ada dua alasan kenapa kita harus memulai menulis sejak usia muda. Ada syubhat yang sering dilontarkan ya, dan ini menjadikan seorang tidak bergerak dari posisinya dengan syubhat itu, yaitu syubhat bahwa kalau belum jadi ulama jangan menulis. Kalau belum jadi ulama maka jangan menulis. Iya, dengan berbagai alasan yang disebutkan begini begitu. Akhirnya orang tidak menulis, sampai tua pun tidak menulis, akhirnya tidak bergerak apa-apa. Sehingga di dunia tulis menulis itu kosong dengan ketakutan semacam ini. Padahal kalau permasalahannya adalah takut salah, takut keliru, misalnya begitu, kalau belum ulama jangan menulis karena takut keliru. Selama prosedur penulisan antum sudah benar, antum menulis berdasarkan referensi yang benar, antum mengikuti sistematika yang benar, bahkan dikoreksi oleh orang-orang yang pemahamannya benar, kemungkinan kesalahan itu kecil. Ada tapi kecil, begitu. Kalau misalnya permasalahannya adalah khawatir kita menyampaikan yang tidak kita ketahui, jadi misalnya orang tidak tahu tentang ilmu jarh wa ta'dil, kemudian dia tulis jarh wa ta'dil, kita katakan, ya antum jangan menulis kecuali yang antum ketahui. Misalnya kita tahu tentang etika masuk masjid sederhana, dengan kaki kanan, baca doa ini, itu yang ditulis. Jangan menulis yang antum tidak tahu. Kembali lagi ke syubhat yang pertama, kalau yang ditakutkan adalah kekhawatiran salah. Salah yang fatal maksudnya, kalau salah-salah kecil itu biasa. Maka siapa kiranya ulama yang tidak punya kesalahan dalam tulisan mereka? Ana ambilkan contoh. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala itu punya kitab Aqidah Thahawiyah dengan 105 poinnya. Itu kitab akidah luar biasa. Di dalam kitab itu hampir semua ulama ahlu sunnah memberikan takliknya, memberikan komentarnya, memberikan pelurusannya di kitab itu, kitab akidah itu. Ada yang mengatakan hati-hati, ini adalah pemikiran Murji'ah, ini pemikiran tasawuf dan sebagainya, diringatkan. Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Al-Albani, semuanya memberikan taklik kepada kitab Al-Aqidah At-Thahawiyah. Kalaulah itu kitab induk dan dasar ya, kalaulah itu menjadi sebuah aib, maka seharusnya kitab itu dihancurkan. Salah saya cerita. Dikatakan kepada umat jangan baca lagi Aqidah Thahawiyah, tapi bukan itu yang dilakukan. Tetap baca Aqidah Thahawiyah, tapi baca pula taklik dari kalangan para ulama mutaakhirin. Siapa pula Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Beliau punya karya yang sangat besar, yaitu Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari. Kenapa kita katakan ya karya besar? Karena kitab-kitab syuruh, kitab-kitab syarah hadis, sampai sejauh ini yang kami tahu, tidak ada yang bisa mengalahkan dahsyatnya pemaparan Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kalau antum tidak percaya, coba bandingkan dengan, tidak bermaksud untuk merendahkan ulama manapun di kalangan ulama Ahlussunnati wal Jamaah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala itu membuat Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim bin Hajjaj, Syarah Sahih Muslim yang sangat terkenal. Coba antum bandingkan dengan Fathul Bari. Berbeda sekali. Al-Hafidz Ibnu Hajar sejak dari judul babnya itu sudah diurai sedemikian rupa. Kenapa Bukhari masukkan bab ini dalam sahihnya, dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian kehebatan yang kedua, tidaklah beliau mengambil sebuah pernyataan kecuali akan dikuatkan dengan ulama yang dia dapatkan perkataannya. Misalnya dalam masalah ini berkata Karmani, berkata fulan tentang masalah ini. Bahkan tidak jarang Al-Hafidz Ibnu Hajar membantah kekeliruan di dalam mensyarah sebuah hadis dalam sebuah pendapat ulama itu. Itulah dahsyatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Tapi tahukah kita bahwasannya kitab Fathul Bari itu hampir dibakar oleh para ulama. Kenapa? Karena Al-Hafidz Ibnu Hajar adalah seorang yang dalam masalah asma wa sifat mengikuti pemahaman Asy'ariyah. Kenapa Asy'ariyah? Karena beliau tinggal di Mesir, dan di Mesir adalah pusatnya Asy'ariyah. Artinya beliau punya ketergelinciran, dan bukan masalah yang sederhana, tergelincir di dalam asma wa sifat. Dan ini perkara yang besar. Cuman sampai sekarang tidak ada yang bisa mengalahkan kehebatan
Fathul Bari yang memiliki kesalahan sedemikian rupa dan tidak dihilangkan oleh para ulama karena masih banyak kebaikan yang bisa diambil dari Fathul Bari tersebut. Tahukah kita siapa penulis Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, sebuah kitab fikih muqaranah yang sangat besar di dalam perbandingan mazhab yang dahulu? Kalau di dalam mazhab Hambali ada kitab Al-Mughni, tapi perbandingannya internal hanya dalam mazhab Hambali. Imam Al-Mughni karya Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Adapun secara umum perbedaan pendapat khilaf di kalangan para ulama-ulama fikih, kalangan empat mazhab terutama, itu sudah dibukukan oleh penulis kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid. Di sana akan banyak terkali antum dapatkan perbedaan pendapat. Memang itu kitab fikih muqaranah. Cuma aja pertanyaan, tahukah siapa penulisnya? Penulisnya adalah Ibnu Rushd Al-Andalusi. Siapa beliau? Beliau adalah seorang filosof, seorang filsafat. Ketika Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala taubat dari pemahaman filsafatnya, beliau menulis kitab Tahafutul Falasifah, kerancuan orang-orang filsafat, dibantah oleh Ibnu Rushd dengan menulis Tahafutut Tahafut, kerancuan orang yang rancu. Engkau mengatakan filsafat rancu karena engkau nggak tahu bagaimana filsafat. Artinya menguatkan Ibnu Rushd adalah seorang yang pemahamannya filsafat. Pemahaman seperti itu tidak menjadikan karya besarnya ditinggalkan oleh manusia. Artinya kalaulah hanya permasalahan seperti ini, maka banyak ulama yang juga melakukan tergelincir dalam kesalahan. Kalau ulama saja bisa salah, apalagi kita yang pemula. Jadi permasalahannya bukan salah atau tidak salah, mampukah kita meminimalisir kesalahan dan maukah kita merujuk kebenaran setelah ada yang mengingatkan. Hanya begitu saja sebenarnya. Jadi kalau takut salah, maka tidak akan ada yang berbuat untuk Islam ini. Ada dua alasan mengapa kita harus menulis sejak usia dini. Alasan yang pertama adalah karena di usia muda seorang masih memiliki daya analisis yang tinggi. Anak-anak muda ini masih memiliki daya analisis, daya kritis yang tinggi. Itu alasan yang pertama. Akan berbeda dengan orang yang sudah senja usianya. Saya bawakan contoh di sini, yaitu tentang kitab Al-Mustadrak ala Sahihain karya Al-Imamul Hakim. Al-Imamul Hakim seorang ulama hadis, bahkan seorang ulama tahqiq. Jadi ulama yang menyeleksi apakah ini sahih ataukah dhaif. Itu Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala. Di dalam dunia hadis ya, Al-Imam Hakim ini ingin membuat sebuah sumbangsih besar dalam keilmuan hadis, yaitu mengumpulkan hadis-hadis yang mengikuti syarat Bukhari dan syarat Muslim, perawinya yang tidak dicantumkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi beliau punya inisiatif akan mengumpulkan perawi-perawi yang syaratnya itu, syarat diterimanya kesahihannya itu menurut syarat Bukhari dan syarat Muslim, yang di Bukhari Muslim tidak ada. Seharusnya posisi Al-Mustadrak ala Sahihain ini, kitab besar tentang hadis ini, kedudukannya itu nomor 3 setelah Bukhari dan Muslim seharusnya. Jadi Bukhari, Muslim, Mustadrak seharusnya. Tetapi para ulama-ulama hadis tidak meletakkan Al-Mustadrak ala Sahihain pada peringkat ketiga, bahkan tidak memasukkan dalam Kutubus Sittah. Enggak masuk Mustadrak ala Sahihain. Kenapa? Karena terkenal Al-Imam Hakim adalah ulama yang tasahul, yang longgar dalam membuat karya Mustadrak ala Sahihain. Di antara buktinya banyak sekali hadis-hadis yang tidak berdasarkan syarat Bukhari, syarat Muslim termuat di situ. Banyak sekali kesalahan-kesalahan di dalam penulisan, artinya daya keilmiahan beliau itu berkurang.
Sehingga karena setelah dicek para ulama, kitab ini ternyata banyak penyimpangannya, banyak kekeliruannya dalam dunia kredibilitas hadis, maka tidak diletakkan di bawah Bukhari dan Muslim. Dan tahu nggak kenapa alasannya? Kenapa kok sampai sekaliber Al-Imam Hakim sampai alpa dalam masalah ini? Kok bisa? Ulama besar Al-Imam Hakim ini kok bisa masukkan hadis yang ternyata bukan sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim sebagaimana yang disampaikan di awal-awal kitabnya. Alasannya adalah dua. Yang pertama adalah karena beliau menulis kitab itu di usia senjanya. Jadi kondisi sudah, ya mungkin ya banyak penyakit, sudah kurang konsentrasi, tulis beliau, Masya Allah, di usia senja masih berkarya. Tapi itu yang menjadikan daya kekuatan ilmiahnya menurun. Itu kalau anak-anak muda, Masya Allah, masih kuat pikirannya, masih kritis, itu luar biasa bagus. Kemudian alasan yang kedua, kenapa kok secara keilmuan itu turun? Al-Mustadrak al-Sahihain, ya, karya Al-Hakim rahimahullah ta'ala, adalah karena kitab itu sudah sempat dikoreksi sebenarnya. Setelah disusun, dikoreksi, tetapi belum sampai selesai, Al-Hakim meninggal dunia. Sehingga tidak sampai diseleksi dengan sempurna. Karena biasanya kitab-kitab yang sudah diseleksi itu daya kekuatan ilmiahnya jauh lebih tinggi. Ana bawakan contoh, misalnya kitab Sunan ya, 4 kitab Sunan, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Itu kalau diperbandingkan, yang paling kuat sunnahnya, maksudnya itu yang paling minim kesalahannya adalah Sunan Nasa'i. Dan yang paling banyak kealpaannya adalah Sunan Ibnu Majah. Hampir-hampir Ibnu Majah mau dikeluarkan dari tatanan 6 kutubus sittah itu. Hampir-hampir. Karena banyak sekali hadis-hadis dhaif, bahkan maudhu di sana. Kenapa Nasa'i menjadi peringkat ketiga setelah Sahih Bukhari dan Muslim, baru Sunan Nasa'i? Karena Sunan Nasa'i yang sekarang ada adalah ringkasan dari Al-Mujtaba Al-Kubra yang sebelumnya. Jadi beliau sudah punya kitab besarnya. Kemudian ditanya oleh khalifah, apakah semuanya sahih? Kata Nasa'i, tidak. Kalau gitu keluarkan yang dhaif, letakkan yang sahih. Diringkas menjadi Sunan Nasa'i yang sekarang ini. Sehingga akhirnya peluang hadis-hadis dhaif sangat kecil dan tidak ada hadis-hadis yang maudhu. Kembali dalam cerita Al-Hakim, bahwasanya beliau belum selesai dalam koreksi itu. Kemudian beliau meninggal dunia rahimahullah ta'ala. Ini sebagaimana perkataan Tahir bin Salih Al-Jazairi Ad-Dimashqi. Beliau mengatakan sebab tasahulnya Al-Hakim adalah bahwa Al-Hakim menyusun kitab itu di akhir-akhir usianya. Sudah sepuh usianya, sudah senja usianya. Dan berkata pula Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengatakan terjadinya tasahul di dalam kitabnya Al-Hakim karena ia menulis hadis dalam kitab Mustadrak dan dia punya keinginan untuk mengkoreksinya, namun kematian terburu menjemputnya dan beliau belum sempat menyelesaikan pengkoreksiannya. Jadi kalau dikoreksi, Masya Allah, lebih hebat karya itu. Jadi alasan yang pertama, kenapa harus menulis di usia muda tadi? Alasannya apa? Sisi daya analisisnya masih tinggi. Ya, kalau sudah sepuh kan, sudah sakit-sakitan, sudah kurang konsentrasi, maka jadi lemah karya itu. Kemudian alasan yang kedua, yang ini semoga memacu semangat antum ya untuk menulis. Semoga sepulang dari daurah ini antum langsung menulis ya. Minimal di status ya. Iya, tapi kalau status nggak masuk lah di sini. Kitab begitu. Alasan yang kedua adalah di usia muda masih ada waktu yang memungkinkan untuk menyelesaikan proyek tulisan besar. Di usia muda masih ada waktu yang memungkinkan untuk menyelesaikan proyek tulisan besar. Asumsinya kalau masih muda, usianya masih panjang. Ya, kalau misalnya sudah meninggal di usia muda kan itu kasus individu ya. Tapi secara umum yang masih muda, usianya masih panjang, sehingga proyek-proyek besar itu berpeluang untuk terselesaikan. Sehingga generasi setelahnya bisa merasakan karya dari generasi pada zaman kita. Saya bawakan beberapa ulama yang tidak selesai dalam proyek besar mereka. Jadi Masya Allah ya, ulama itu sendirian,
tapi mereka berpikir untuk generasi, bukan hanya pada zamannya, tapi generasi setelahnya. Itulah yang menjadikan mereka tidak surut untuk berkarya. Di antaranya, tapi ada beberapa yang tidak selesai. Di antaranya adalah Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Pertanyaannya, nah ini kayaknya perlu hadiah ini. Siapa yang tahu usia berapa Al-Imam An-Nawawi meninggal dunia? Ya, usianya, ini ada fikih tentang pembagian warisan. Ya, dicoba aja, siapa tahu antum beruntung. Iya, berapa? Ya, kurang tepat. Ya, kurang dikit. Ya, berapa? 45 tahun. Barakallahu fiik. Ya, Masya Allah. 2 kali sudah benar kan? Coba aja terus sampai beruntung ya. Taib, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala usianya 45 tahun. Dan Imam Muslim itu hanya usianya 55 tahun. Al-Imam An-Nawawi itu punya banyak karya yang hebat. Di antaranya Syarah Sahih Muslim yang terkenal ya, Al-Minhaj. Kemudian beliau juga punya Riyadhus Shalihin, punya Arba'in An-Nawawi. Masya Allah banyak sekali. Di usia yang hanya 45 tahun. Tetapi ada karya yang nggak selesai. Karya beliau. Jadi beliau itu punya banyak proyek gitu loh. Selevel, sekaliber satu orang, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Di antara karya yang tidak selesai adalah Syarah Muhadzab. Ini tidak selesai, penulisannya hanya berhenti di babur riba. Setelah itu beliau meninggal dunia. Tidak selesai. Kemudian karya juga yang nggak selesai adalah kitab Al-Khulasah fi Ahaditsil Ahkam. Ringkasan hadis-hadis hukum. Itu berhenti hanya di tengah-tengah kitabuz zakah. Nggak selesai karyanya. Artinya kalau asumsinya ya, kalau misalnya masih muda, dimulai sejak usia 15 tahun, maka semoga selesai karya itu begitu loh. Karena usia sudah habis, sehingga karya itu tidak selesai. Di antara yang lainnya yang tidak selesai juga dengan karya besar mereka adalah Syekh Rasyid Ridho rahimahullahu ta'ala. Beliau punya kitab tafsir ya. Judul aslinya itu adalah Tafsir Al-Qur'anil Hakim. Ini kitab aslinya, nama kitab aslinya. Dan biasa ya, kitab tafsir itu biasanya sudah tidak sesuai dengan kitab aslinya penyebutannya. Misalnya kitabnya Tafsir Ibnu Jarir yang sering kita kenal itu, nama aslinya kan Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayyil Qur'an. Tapi terkenalnya kan Tafsir Ibnu Jarir. Misalnya kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Ma'nan, karyanya Syekh As-Sa'di, seringnya dikenal dengan Tafsir As-Sa'di. Kemudian juga Ma'allimut Tanzil, seringnya disebut dengan Tafsir Al-Baghawi. Demikian juga yang lainnya. Jadi rata-rata kitab tafsir itu bukan disebut dengan nama kitabnya. Kitabnya Syekh Rasyid Ridho ini adalah kitab tafsir yang bagus ya. Karena sering dimuat di majalah Al-Manar di Mesir. Jadi beliau nulis ayat tematik begitu, kemudian di-upload, diterbitkan di Al-Manar, majalah Al-Manar di Mesir, sehingga sering orang mengenal dengan Tafsir Al-Manar. Tafsir Al-Manar, yaitu tafsirnya Syekh Rasyid Ridho. Apa kelebihannya tafsir itu? Ya meskipun ada beberapa yang mengkritik ya tentang tafsir itu dan biasa dalam keilmuan. Kelebihannya adalah tidak jarang Syekh Rasyid Ridho ini menukil perkataan para salaf. Dan ini hebatnya karya itu. Mirip ya, kalau yang juga mirip dengan itu adalah Tafsir Al-Baghawi. Di Tafsir Al-Baghawi antum akan banyak mendapatkan perkataan para salaf, perkataan sahabat, perkataan para tabi'in itu banyak sekali di sana yang hampir-hampir tidak didapatkan di kitab tafsir yang lainnya. Dan 4 jilid kitab Tafsir Al-Baghawi itu. Adapun kitab tafsirnya Syekh Rasyid Ridho, Tafsir Al-Qur'anil Hakim atau Tafsir Al-Manar ini bagus sebenarnya, cuman sayang harus terhenti di surat Yusuf ayat 101. Itu surat Yusuf 101 itu adalah ayat yang menutup kisahnya Nabi Yusuf. Setelahnya itu bukan bahas Nabi Yusuf lagi. Jadi cerita panjang Nabi Yusuf dari mulai melihat bulan dan matahari bersujud, itu terakhirnya 101 ayatnya. Setelah itu Allah berikan penguatan masalah akidah. Di ayat 101 inilah terakhir yang ditafsirkan oleh Syekh Rasyid Ridho. Kenapa? Karena beliau meninggal dunia rahimahullah ta'ala. Jadi nggak selesai karya itu. Di antara ulama yang lainnya juga tidak selesai adalah Syekh Amin As-Sinkiti rahimahullah ta'ala. Syekh Amin As-Sinkiti itu ulama yang Masya Allah sangat luar biasa, terutama di dunia tafsir. Beliau rahimahullah ta'ala itu punya kitab tafsir yang sangat hebat, yang berjudul Adwa'ul Bayan
fi idahil Quran bil Quran. Yaitu beliau berusaha, dan tidak jarang di kitab itu satu ayat ditafsirkan dengan banyak ayat yang lainnya. Atau minimal beliau rahimallahu ta'ala akan mendatangkan ayat-ayat yang semisal dengan ayat yang sedang ditafsirkan. Hebat sekali karya itu. Cuman sayang tidak selesai dan harus diteruskan oleh murid-muridnya. Apa yang terjadi dengan kitab Adwaul Bayan ini? Murid-muridnya hanyalah mendokumentasikan, menuliskan keterangan dari Syekh Amin yang pernah dijelaskan dalam halaqah tafsir beliau. Jadi yang tidak dijelaskan maka diloncatin ayatnya. Terutama ayat-ayat yang belakang. Surat-surat belakang itu kadang-kadang ada ayat yang hilang tafsirannya, tidak dikomentari sama Syekh Amin As-Singkiti rahimallahu ta'ala. Dan bagus sekali beliau memaparkan, kadang satu ayat bisa berlembar-lembar beliau jelaskan. Ada tanbihnya, ada ahkam yang keluar dan sebagainya. Luas sekali keilmuan beliau Syekh Amin As-Singkiti rahimallahu ta'ala. Dan tidak jarang beliau rahimallahu ta'ala menukil ijma' di kalangan mufassir. Jadi sering beliau mengatakan waqad ijma'a, jadi sungguh setelah berijma' para mufassirin atau ahlul ilmi dalam masalah ayat ini tafsirannya adalah begini dan begitu. Itu Syekh Amin As-Singkiti rahimallahu ta'ala. Dan karya yang tidak selesai juga diantaranya adalah tafsir Jalalain, karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli yang akhirnya selesai dengan oleh ulama yang kedua. Di antara ulama yang tidak selesai pula dengan karya besar beliau adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Syekh Albani, beliau punya impian besar, beliau punya sebuah proyek besar yang bertajuk Takribus Sunnah Baina Yadayil Ummah. Mendekatkan sunnah, mendekatkan hadis di hadapan para umat ini. Dan itu dibangun dua pilar oleh beliau, yaitu at-tasfiyah dan at-tarbiyah. Beliau akan mentasfiyah, mentahqiq, menyeleksi ulang hadis-hadis Nabi, kemudian ditarbiyah, diajarkan kepada umat ini. Karena beliau menganggap kemunduran umat ini karena jauhnya dari petunjuk Nabi, bercampur baurnya hadis dhaif, maudhu dalam hadis-hadis kaum muslimin. Beliau seorang diri itu dicanangkan proyek besar Takribus Sunnah Baina Yadayil Ummah. Banyak sudah yang diselesaikan, misalnya Mukhtasar Bukhari, Muslim, kemudian Sahih Abu Dawud, Dhaif Abu Dawud sudah dipecah berapa, tapi tidak semuanya selesai. Di antara adalah kitab-kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Sahih Ibnu Huzaimah juga belum sempat diseleksi oleh ulama sekaliber Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Istrinya yang keempat ya, yang dari Palestina itu pernah ditanya, wahai bibi, berapa kiranya proyek Syekh Albani Takribus Sunnah itu akan tuntas? Kata istrinya, butuh 4 kali lagi usianya Syekh Albani rahimahullah ta'ala. Itu baru tuntas karya itu. Jadi Masya Allah, beliau punya impian besar untuk bisa mentasfiyah umat ini, membersihkan umat ini dari hadis-hadis dhaif. Inilah beberapa ulama yang karya mereka tidak selesai karena ajal yang terburu menjemput mereka. Jadi harapannya kalau antum masih muda, kemudian mau menulis, membuat sebuah karya besar, semoga sebelum ajal datang karya itu sudah tuntas, sehingga bisa dimanfaatkan oleh yang lainnya. Baik, kita ulang dulu alasan kenapa menulis sejak muda. Apa alasannya? Daya analisnya masih tinggi. Yang kedua, masih ada waktu untuk menyelesaikan proyek-proyek besar ya. Taib. Ini perlu break atau gimana? Perlu break, istirahat atau lanjut ya? Taib ya. Kalau yang sudah lelah bisa wudu ya di belakang. Ya, semoga antum tidak cepat lelah ya. Taib, kita lihat sekarang prestasi para salaf dalam menulis kitab. Semoga ini bisa membakar semangat antum ya. Kalau dengan mendengarkan gini tidak terbakar, anak sudah bingung ini nyari pembakar apa lagi untuk bisa membakar semangat kaum muslimin, pemuda syababul muslim ini untuk bisa menulis, menorehkan tinta untuk kejayaan Islam yang mulia. Kita lihat ya betapa hebatnya para ulama zaman dulu yang dengan keterbatasan zaman itu mereka sudah bisa menghadiahkan ilmu di hadapan kita sekarang ini. Zaman dulu nggak ada maktabah syamilah, nggak ada browsing seperti sekarang yang demikian mudahnya dan murah. Mereka harus berjalan puluhan kilometer
Mereka harus berjalan sekian farsah untuk bisa mendapatkan ilmu. Kita lihat bagaimana prestasi mereka di dalam tulis menulis. Yang pertama adalah Al-Imam Malik rahimahullahu taala. Al-Imam Malik, seorang ulama madhab, ulama Darul Hijrah, imam di Madinah. Beliau punya karya besar yaitu kitab Muwatta. Kitab Muwatta ini ditulis oleh beliau dalam waktu 40 tahun. Berapa lama tadi? 40 tahun apa 40 hari? 40 tahun beliau menulisnya. Dan beliau selalu mengkoreksinya, kitab Muwatta ini. Sehingga dikatakan oleh Imam Syafi'i, sebelum datangnya Sahihul Bukhari, kata Imam Syafi'i, bahwasanya kitab hadis yang paling sahih setelah Al-Quran, sebelum datangnya Sahih Bukhari tentunya, adalah Muwatta Malik. Itu hebatnya Imam Malik menghadiahkan karya Muwatta. Dan Bukhari dan Imam Syafi'i adalah salah satu murid termuda Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan ini komentar muridnya. Jadi Imam Syafi'i itu usia 7 tahun daftar di madrasahnya Imam Malik, majelis hadis beliau. Anak kecil datang, awalnya ditolak. Karena masih kecil nih, jangan-jangan merepotin musyrif nanti. Ngerepotin pengasuh di pesantren. Awalnya ditolak. Kemudian, ntar dulu wahai Imam, dengarkan dulu apa yang akan saya katakan. Kemudian Al-Imam Syafi'i kecil itu, dia sebutkan hadis dalam Muwatta semuanya. Dibaca semua satu demi satu. Sehingga melihat ketakjuban itu maka diterima sebagai muridnya. Jadi sebelum mempelajari kitab Muwatta dia sudah hafal duluan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan ini komentar beliau. Bahwasanya tidak ada kitab setelah Al-Quran yang lebih sahih dalam masalah hadis sebelum datangnya Sahih Bukhari kecuali Muwatta Malik yang disusun dalam waktu 40 tahun lamanya. Kemudian yang kedua, ulama besar yaitu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Seorang ulama sahibut tafsir, penulis kitab tafsir Bil Ma'thur pertama kali. Kalau kita boleh memberikan apresiasi ya terhadap kitab tafsir Ibnu Jarir ini, kelebihannya Ibnu Jarir dalam tafsirnya dibandingkan dengan kitab-kitab tafsir yang lain adalah kekuatan Ibnu Jarir di dalam mendatangkan khilaf al-mufassirin. Mirip gaya ini, mirip yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran. Mirip gayanya. Jadi kalau antum baca tafsiran Ibnu Jarir ya, Jami'ul Bayan an Ta'wil Ayil Quran dengan Al-Jami' li Ahkamil Quran, gaya pemaparannya mirip sekali. Karena memang ulama ini ya masih awal-awal begitu. Ibnu Jarir At-Tabari itu beliau tidaklah menafsirkan sebuah ayat dan ada khilaf di sana kecuali akan didatangkan perkataan para ulama tentang masalah ini. Al-qaulul awal, al-qaulul tsani, begitu didatangkan semuanya. Kadang-kadang beliau komentar, kadang beliau membiarkannya. Ulama seproduktif Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari itu, kalau karyanya yang sekian jilid itu dibandingkan dengan total usia dari balik sampai meninggal itu berapa? Coba kita lihat. Abu Muhammad Al-Farghani bercerita bahwasannya beberapa orang dari murid Ibnu Jarir rahimahullah ta'ala pernah menghitung hari-hari kehidupan Ibnu Jarir sejak balik sampai wafat. Dihitung usianya dari mulai balik sampai wafat di usia 86 tahun. Anggaplah baliknya 16 tahun, meninggal 86 tahun usianya. Berarti produktifnya berapa? Berapa? 70 tahun ya, 70 tahun. Itu masa beliau balik sampai meninggal. Kemudian 70 tahun itu dibagi dengan lembaran kitab yang beliau tulis. Maka kata muridnya didapatkan hitungan 1 hari, kalau dibagi rata-rata 1 hari itu Ibnu Jarir bisa menulis 14 lembar. Jadi 1 hari 14 kali 360 tahun kali 70 tahun. Itu tebal karya beliau. Jadi luar biasa. Ya meskipun tidak tiap hari beliau nulis, tapi kalau dibagi rata-rata perharinya 14 lembar. Dan tulisan itu diakses oleh manusia di zamannya sampai zaman kita sekarang. Itulah bedanya tulisan kita dengan tulisan mereka. Kalau kita kan sekarang ada yang baca sudah untung begitu. Tapi kalau mereka subhanallah, karena ilmu yang dibawakan maka bermanfaat tidak hanya pada generasinya, tapi pada generasi setelahnya. Itu Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala. Ada ulama yang ini hampir-hampir kita tidak dapatkan ya karyanya karena sangat klasik. Namanya adalah Ibnu Ukail
rahimahullahu taala, ini klasik sekali. Jangankan kita, Imam Az-Zahabi saja tidak dapat karyanya, tapi dapat cerita tentang dahsyatnya karyanya Ibnu Uqail. Ibnu Uqail ini memiliki kitab yang banyak di dalam disiplin ilmu, dalam 20 karyanya, 20 karya tulis, dan karya terbesar Ibnu Uqail ini namanya kitab Al-Funun. Kitab Al-Funun ini, kata Imam Az-Zahabi rahimahullah, beliau tidak pernah melihat kitab itu, apalagi kita. Kata Imam Az-Zahabi, penulis kitab Al-Kabair, kata beliau, tidak pernah ditulis di muka bumi ini sebuah kitab yang lebih besar daripada kitab Al-Funun. Aku pernah diberitahu oleh orang yang pernah melihat kitab itu, sekarang sudah nggak ada, bahwa tebal kitab Al-Funun adalah lebih dari 400 jilid. Jadi Fathul Bari itu 11 jilid itu 1,5 meter. Itu 11 jilid, ini 400. Jadi mungkin satu masjid ini kayaknya penuh itu. Kalau ditumpuk jilid 1 sampai jilid yang ke-400, subhanallah. Itu ditulis bukan di zaman kertas yang dijual murah seperti sekarang. Bukan ditulis di zaman printer tinggal cetak. Tapi zaman dulu mereka sudah menulis untuk Islam dan kaum muslimin. Di zaman-zaman perjuangan, bukan zaman-zaman seperti kita. Lihatlah bagaimana Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi. Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi ini ulama alul hadis, dan beliau sangat cinta dengan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi, beliau pernah mengatakan, lihat ini bagi para thalabul ilmi, kata Muhammad bin Tahir Al-Maqdisi, aku menulis Sahih Bukhari. Dan Sahih Bukhari itu ada 6.000 hadis ya, dan hadis terakhir itu hadis yang menyebutkan bahwasannya keutamaan zikir subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil adzim. Itu hadis terakhir dalam Sahih Bukhari. 6.000 hadisan. Kemudian beliau pernah menulis Sahih Muslim. Beliau pernah menulis Sunan Abu Dawud sebanyak 7 kali dan menulis Sunan Ibnu Majah 10 kali. Coba kita lihat, kita ulang ya prestasi beliau. Apa yang tadi yang ditulis? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud 7 kali dan Sunan Ibnu Majah berapa kali? 10 kali. Antum berapa kali nulis hadis Arba'in An-Nawawiyah? Kayaknya perlu dimulai dari saat ini. Itulah ulama ini bagaimana mereka semangat di dalam menulis, merikas, menukil perkataan para ulama. Ada ulama yang Masya Allah sangat produktif ya, yaitu Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Bukan Ibnul Qayyim ya, berbeda. Ini lebih awal. Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala. Ulama yang sangat produktif, meskipun beberapa karyanya dikritik oleh para ulama karena saking produktifnya Ibnul Jauzi rahimahullahu ta'ala, beliau terburu-buru pindah di tulisan yang lain, sehingga tulisan yang sudah ditulis tidak dikoreksi ulang, sehingga beberapa karya Imam Ibnul Jauzi ini dikritik oleh para ulama. Tapi Masya Allah dalam sisi kuantitas Imam Ibnul Jauzi luar biasa. Beliau punya angka yang cukup spektakuler di dalam karya tulis zaman itu. Imam Ibnul Jauzi pernah mengatakan, aku menulis dengan 2 jariku ini 2000 jilid kitab. Bukan 2000 halaman. Itu udah biasa, 2000 jilid kitab. Dan orang-orang bertaubat dengan tanganku, melalui tanganku adalah 100.000 manusia. Dan Imam Ibnul Jauzi ini biasa ya, karena memang kalau antum merasakan nanti punya proyek, setelah menyelesaikan sebuah proyek besar itu rasanya plong begitu, rasanya lega. Makanya Syekh Sa'di sering ketika telah menyelesaikan tafsir itu watamat dan sudah selesai tafsiran ini walhamdulillahirabbil alamin, kayaknya lega banget begitu ketika beliau sudah berhasil menyelesaikan tafsir surat ini surat itu. Al-Imam Ibnu Jauzi ini punya kebiasaan, kalau sudah menyelesaikan karya maka beliau akan menulis semacam ya kata pengantar begitu, kenang-kenangan untuk anak-anaknya. Di antara karya besar Al-Imam Ibnul Jauzi adalah kitab Al-Muntazam. Kitab Al-Muntazam adalah
kitab sejarah dari mulai Nabi Adam sampai pada zaman beliau Al-Imam Ibnu Jauzi rahimallahu taala. Jadi kumpulkan sejarah orang-orang salih dari mulai Nabi Adam sampai pada zaman Al-Imam Ibnu Jauzi rahimallahu taala. Dan setelah itu beliau mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, setelah bapakmu menyelesaikan kitab Al-Muntazam ini, setelah saya kumpulkan biografi orang-orang salih zaman Nabi Adam sampai zaman kita, tidaklah aku temukan orang-orang yang baik, yang sempurna dalam ilmu dan amalannya kecuali 4 orang. Selain para sahabat maksudnya, kecuali 4 orang. Siapa itu? Yang pertama adalah Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Yang kedua adalah Al-Hasan Al-Basri. Yang ketiga Sufyan Ats-Tsauri, dan yang keempat adalah Sa'id bin Musayyib. Inilah 4 orang yang sempurna dalam ilmu dan amalannya. Biasanya orang itu kalau pinter, ibadahnya lemah. Kalau ibadahnya bagus, ilmunya lemah. Rata-rata begitu. Kalau 4 orang ini ilmunya bagus, ibadahnya bagus. Luar biasa. Siapa tadi yang pertama? Imam Ahmad bin Hanbal. Yang kedua Hasan Al-Basri. Yang ketiga Sufyan Ats-Tsauri. Yang keempat Sa'id bin Musayyib, Imam Tabi'in Sa'id bin Musayyib rahimahumullahu ta'ala. Dan beliau juga pernah berpesan kepada anaknya ya. Pernah berpesan, atau kita baca dulu kisahnya. 2000 itu, ini adalah angka yang sangat fantastis. Karena kalau dihitung jumlah lembaran setiap jilidnya, tadi kan 2000 jilid, maka ada 100 lembar, anggaplah satu jilid itu 100 lembar, 200 halaman, anggaplah begitu. Dengan demikian jumlahnya adalah 100 kali 2000, 100 lembar kali 2000. Berarti berapa lembar? Totalnya 200.000 lembar. Satu buku itu kan 2 lembar. Jadi 200.000 lembar kali 2, berarti berapa? 400.000 lembar. 400.000 halaman yang bisa ditulis. Dan Masya Allah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, beliau mengatakan ketika menulis biografi Al-Imam Ibnu Jauzi, tidak ada satu disiplin ilmu pun kecuali Al-Imam Ibnu Jauzi ini punya tulisan yang membahasnya. Dan Al-Muwafaq Abdul Latif, beliau pernah berkata tentang Al-Imam Ibnu Jauzi, tidak pernah beliau menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Beliau menulis dalam sehari itu minimal 4 lembar kertas. Satu hari itu beliau menulis 4 lembar kertas. Dan setiap tahun karya beliau dicetak sebanyak 50 sampai 60 jilid. Syekh Al-Qummi menyebutkan bahwasanya Imam Ibnu Jauzi ini punya kebiasaan kalau menulis itu kan pakai pensil ya, diraut begitu. Rautan pensilnya ini dikumpulin. Kalau bukunya jelas dikumpulkan, rautannya ini, rautan pensil itu dikumpulin oleh beliau. Kemudian dia pesan kepada anaknya, wahai anakku, kalau nanti aku meninggal dunia, panasilah air untuk memandikan jenazahku dengan rautan pensilku. Itu pesannya. Dikatakan oleh Syekh Al-Qummi di sini bahwasanya rautan pensil Imam Ibnu Jauzi yang digunakan untuk menulis hadis itu dikumpulkan hari demi hari hingga terkumpul sangat banyak sekali. Ibnu Jauzi mewasiatkan agar rautan itu digunakan untuk memanasi air yang digunakan untuk memandikan jenazahnya. Kemudian setelah dilakukan, dipanas sampai mendidih, ternyata masih tersisa banyak rautan pensilnya. Jadi untuk mendidihkan air itu cukup, nggak perlu beli LPG. Jadi pakai rautan itu subhanallah. Itu masih rautannya, apalagi karyanya yang luar biasa. Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu ta'ala. Kemudian ulama yang lainnya ada Al-Qadhi Abu Bakar Ibnul Arabi. Beliau punya kitab Anwarul Fajr dalam bidang tafsir setebal 80.000 lembar. Al-Imam Abu Bakar Ibnul Arabi Al-Maliki, beliau punya kitab tafsir 80 jilid. Ibnu Nukaib Al-Maqdisi punya kitab tafsir 100 jilid. Abu Yusuf Al-Qazwaini punya kitab tafsir 300 jilid. Bukan halamannya, itu jilidnya tok. Kumpulan-kumpulannya itu. Al-Hafidz Ibnu Syahin punya kitab tafsir 1000 jilid. Ibnu Asyakir punya kitab Tarikh Dimashqi setebal 80 jilid. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menulis
300 kitab dalam berbagai disiplin ilmu yang dimuat dalam 500 jilidnya. Majmu' Fatawa itu anak punya sekitar 1 meteran. Majmu' Fatawa beliau rahimahullah. Itu majmu' fatwanya tok, belum karya-karya yang lainnya. Dan sampai daftar isinya tok itu fahrosnya itu jadi 1 jilid tersendiri. Daftar isinya itu ada jilid tersendiri karena saking tebalnya kitab itu. Al-Imam Ibnu Qayyim menulis 500 jilid kitab. Abdul Malik bin Habib, seorang ulama Andalus, menulis setebal 1000 kitab. Imam Ibn Abi Dunya meninggalkan 1000 kitab, dan Abu Abdullah Al-Hakam An-Naisaburi menulis 1500 jilid kitab. Itulah para ulama di masa-masa seperti mereka bisa menorehkan karya untuk dunia. Taib, sekarang yang terakhir para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah, yaitu tentang tahapan dalam menulis kitab. Kalau tadi kita sudah melihat karya ulama, motivasi mereka, prestasi mereka, sekarang bagaimana kita sekarang mencoba untuk menapaki jejak mereka. Ada 5 tahapan dalam menulis kitab. Yang pertama adalah harus gemar dan semangat dalam menuntut ilmu. Seorang penulis itu harus gemar, semangat menuntut ilmu. Karena kalau orang itu hanya menulis tidak menuntut ilmu, maka tulisannya intuisi, pengalaman pribadi, atau mimpi malam hari. Dikeluarkan. Nah, itu tidak ilmiah, tidak banyak memberikan pergerakan peradaban Islam. Yang kita inginkan ilmu. Mana hadis-hadis dhaif, mana tafsiran ayat, apa hukumnya ini, itu yang dibutuhkan oleh umat dengan khilaf di kalangan para ulama tentang masalah itu. Jadi harus orang yang menulis kitab itu harus orang yang suka datang di majelis ilmu. Antum Masya Allah sudah sering di majelis ilmu, yang kurang tinggal sedikit, tinggal 1% aja, kurang nulis saja. Sudah sering kan antum hadir di majelis ilmu, hanya kurang ditulis. Antum bukukan ringkasan daurah tentang menulis. Antum tulis 6 halaman, kemudian di-share, dibuat buku saku. Masya Allah, sederhana. Dikumpulin lagi daurah itu, subhanallah, manfaat. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala punya kitab tafsir namanya Tafsir Al-Quran Al-Karim. Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kalau Syekh Rasid itu tadi apa namanya? Tafsir Al-Quran Al-Hakim, ya. Ini Al-Karim, Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kebanyakan tulisan Syekh Utsaimin tafsirnya itu adalah hasil muhadharah beliau yang ditulis oleh muridnya. Jadi sering di juz 30 itu pembahasan tentang ini sudah dibahas. Jadi kayak orang cerita begitu di dalam tulisannya, karena memang itu adalah dari hasil muhadharah. Taib. Bagaimana caranya? Lihatlah bagaimana para salaf, ya, mereka adalah menuntut ilmu. Sekarang semangatnya para salaf dalam belajar sehingga mereka bisa membuahkan sebuah karya yang sangat besar. Yang pertama adalah Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi. Tadi karyanya apa? Karya beliau menulis ulang Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud 7 kali, Sunan Ibnu Majah 10 kali. Itu karyanya. Meskipun hanya nulis ulang, tapi kan karya. Lihat bagaimana beliau belajar. Jadi beliau nggak hanya habis buat nulis, ya, beliau juga belajar. Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi As-Sam'ani pernah bercerita, aku pernah mendengar sebagian guru, sebagian masyayikh bercerita tentang Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi, bahwasanya beliau berjalan 1 malam sendirian untuk belajar ilmu sekitar 7 farsah. 1 farsah itu 5 kilo. Kalau 7 farsah berarti berapa? 35 kilo. Itu beliau terus berjalan siang dan malam hingga menempuh 20 farsah. 20 farsah itu 20 kali 5. Berapa? 100 kilo. Malang Surabaya berapa kilo? 90. Malang ke Surabaya lah. Ujungnya Malang sampai ujungnya Surabaya. Itu jalan siang malam. Al-Imam Muhammad bin Thahir Al-Maqdisi.
Apa persaksian beliau, testimoni beliau dalam berjalan itu? Nggak naik angkot, nggak naik kendaraan, jalan kaki. Jalan kaki. Jalan itu bayangkan waktunya habis buat berjalan. Kata Muhammad bin Tariq al-Maqdisi, aku pernah kencing darah 2 kali saat belajar ilmu hadis. Sekali ketika di Baghdad dan sekali ketika di Makkah. Yang demikian itu karena aku berjalan dari Andalus Spanyol ke Baghdad dan ke Makkah di bawah terik matahari yang sangat menyengat dan aku mengalami hal tersebut. Aku tidak pernah sama sekali naik kendaraan dalam belajar ilmu hadis kecuali hanya sekali saja dan itu pun sambil jalan sambil memanggul kitab-kitab hadis yang ada di pundakku. Kita kan sekarang enak ada ekspedisi, bukunya kirim duluan, orangnya naik kereta. Nah, kalau ini Masya Allah dipanggul jalan sampai kencing darah. Kenapa kencing darah? Karena nggak ada lagi yang dikeluarkan, air seninya nggak ada. Itu beliau berjalan untuk mencari hadis. Dan beliau buktikan cinta Rasul, hadisnya dijaga, hadisnya ditulis. Dan cari hadis Nabi sebagai bentuk kecintaan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kisahnya, daurahnya Al-Imam Ali bin Al-Madini. Ali bin Al-Madini itu adalah salah satu gurunya Imam Bukhari. Salah satu. Dan lihat bagaimana dahsyatnya kajian Al-Imam Ali bin Al-Madini. Daurahnya. Jadi beliau ini ulama hadis dan hidup di masa keemasan hadis. Pada zaman dulu, orang-orang yang punya hadis itu menjadi mulia di hadapan masyarakat. Lihat bagaimana persaksian Ja'far bin Durustuwai. Dia mengatakan kami memesan tempat duduk yang sangat padat di majelisnya Al-Imam Ali bin Al-Madini. Siapa beliau tadi? Gurunya Imam Bukhari. Kalau Bukharinya aja sedemikian hebatnya, bagaimana gurunya gitu ya. Untuk waktu asar, jadi kita datang waktu asar, kajiannya baru besok. Jadi misalnya daurah hari ini, itu ada yang datang asar kemarin gitu loh. Kata beliau, kata Ja'far bin Durustuwai, karena mereka ingin mendapatkan hadis, kata beliau, kami menempati sepanjang malam karena khawatir besoknya tidak dapat tempat untuk mendengarkan kajian. Dan kami melihat ada orang yang sudah tua, yang sudah sepuh, yang dia malam itu kencing di jubahnya. Kenapa? Karena takut kalau dia ke toilet, nanti tempatnya diduduki oleh yang lainnya. Jadi sampai dia tetap tinggal di situ, nggak mau kemana-mana, karena sampai bergeser, maka akan ditempati oleh yang lain. Dan antum beruntung ya, sekarang ada pengeras suara seperti ini, apalagi ada streaming, yang nggak datang bisa live. Dulu itu nggak ada. Jadi kalau yang terlambat ya di ujung sana, kalau nggak ada pengerasnya ya cuman ngelihat syekhnya gerak-gerak, sedikit sekali dapatkan. Harus berlomba-lomba cari tempat yang terdepan. Itu prestasi majelisnya Ali bin Al-Madini rahimahullahu ta'ala. Mereka semangatnya seperti itu. Kemudian Al-Imam Ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala, beliau menceritakan semangatnya belajar ya. Kami berada di Mesir selama 7 bulan dan tidak pernah merasakan sayuran. Siang harinya kami berkeliling kepada para masyayikh, para guru, dan malamnya kita gunakan untuk menulis dan mengkoreksi catatan. Jadi siang belajar, malamnya dibaca ulang, dikoreksi lagi. Jangan-jangan tadi terlambat waktu nyatatnya, ditulis ulang, diperbaiki lagi. Diberitahukan kepada kami bahwa salah satu syekh itu sedang sakit. Jadi pas syekh pulang itu sedang sakit. Maka mereka jalan-jalan ke pasar tertarik untuk beli ikan. Setelah sampai di sana, maka mereka pulang ke rumah, datang jadwal daurah syekh yang lain. Jadi jalan ke pasar, beli ikan, nyampe rumah, oh ini sudah jamnya untuk kajiannya Syekh Fulan. Diletakkanlah ikan itu, sudah lewat 3 hari, ikan itu belum sempat dimasak karena kesibukan untuk belajar, sampai hampir busuk ikan itu. Kemudian beliau memakan mentah-mentah, karena nggak ada waktu untuk goreng, nggak ada waktu untuk ngemas, makan. Akhirnya beliau mengatakan, la yustata'ul ilmu birahatil jasad. Bahwasanya ilmu tidak akan didapatkan dengan mengistirahatkan badan. Jadi biasa, di daurah ini ikut daurah sana, ikut daurah sini, itu biasa. Dan memang harusnya seperti itu. Kemudian Ibnu Asyakir rahimahullah ta'ala menyebutkan biografi hamba yang saleh Abu Mansur Muhammad bin Husain An-Naisaburi. Ia adalah seorang yang selalu giat dan semangat dalam belajar, sekalipun dalam keadaan fakir dan tidak punya.
Sampai beliau menulis pelajarannya dan mengulangi membacanya di bawah cahaya bulan. Kenapa kok harus sampai keluar nyari rembulan untuk bisa baca? Karena tidak punya uang untuk membeli minyak tanah. Kita Masya Allah, siang aja lampu nyala seperti ini. Apalagi malam. Sahabat, para ulama dulu nggak ada seperti ini. Mereka harus keluar, mereka harus nyari cahaya rembulan, di mana yang terang kemudian dibaca, dikoreksi. Seperti itu mereka, Masya Allah, waktunya sangat berkah sekali. Walaupun dalam keadaan fakir, namun ia tetap hidup wara, tidak mengambil harta syubhat. Imam Malik pernah mengatakan, ilmu tidak akan bisa pernah diraih hingga merasakan nikmatnya kefakiran. Jadi orang kalau menuntut ilmu, antum harus merasakan fakir nanti. Yang lain pada ganti motor, ganti mobil, beli rumah, antum nggak bisa beli. Kenapa? Habis buat belajar. Kalau belum seperti ini, maka kurang banyak uang antum untuk beli kitab, untuk datang di majelis ilmu. Harus dikuras uang di rekening itu. Nanti antum merasakan, subhanallah, mau beli itu, nunggu dulu. Kenapa? Uangnya habis buat beli kitab, buat nulis ini, buat beli laptop untuk ngetik, dan sebagainya. Kalau merasakan seperti itu, baru merasakan ilmu. Sehingga antum akan merasakan ilmu itu mahal. Akan merasakan orang punya ilmu itu nggak mudah dia dapatkan. Sehingga beberapa kita melihat orang-orang yang meremehkan ilmu, maka kita nggak akan kasih ilmu. Kenapa? Kalaulah kita memberikan semuanya untuk ilmu, maka ilmu akan berikan sebagiannya untuk kita. Dan seorang harus juhud dalam mencari ilmu. Jangan setengah-setengah. Harus dia berikan semuanya untuk ilmu agama ini. Lihatlah bagaimana komentar Al-Habib Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Iya, anak tambahkan sedikit ya tentang tadi itu. Di zaman-zaman ulama kemasan ilmu hadis ya, pada abad yang ketiga Hijriyah ya. Kemudian penurunan ilmu hadis pada abad yang kelima, karena sudah mulai banyak pemikiran-pemikiran yang menyimpang pada abad kelima Hijriyah. Pada abad ketiga Hijriyah, ulama hadis itu sangat mulia di hadapan masyarakat. Sehingga sampai-sampai disebutkan di tengah-tengah masyarakat ada jargon man talabal haditha fa'aflas. Barang siapa yang mencari hadis, maka dia akan bangkrut. Dan ulama hadis dulu itu kalau mendidik muridnya itu tidak manja. Tidak manja. Seperti contohnya adalah Al-A'mash. Al-A'mash itu salah satu perawi hadis yang matanya itu berair. Jadi dia punya, beliau rahimahullah ta'ala punya keluhan matanya senantiasa berair. Sama-sama beliau pernah mengatakan di hadapan manusia, seandainya bukan karena ilmu hadis, niscaya manusia akan membuangku ke sampah. Mereka nggak akan melihat kepadaku. Tapi karena aku menguasai ilmu hadis, betapa banyak orang-orang berbondong-bondong ke tempat kajianku. Apa kelebihan Al-A'mash ini? Dan bagaimana beliau cara mendidik santrinya, murid-muridnya, talabul ilminya? Al-A'mash ini kelebihannya beliau punya sanad yang ali. Jadi sanad hadis itu rantai periwayatan terbagi dua. Ada sanad yang ali dan ada sanad yang nazil. Sanad yang ali itu jarak antara Rasulullah dengan perawi itu dekat. Apa pengaruhnya? Kemungkinan terjadi kesalahan itu kecil. Kemungkinannya. Yang kedua, kalau terjadi kontradiksi antara satu hadis dengan hadis sahih dengan hadis sahih yang lainnya, kontradiksi, dan tidak bisa dijamak, nggak bisa dikumpulkan, maka kita harus pakai alternatif kedua, yaitu thoriqatu tarjih. Kita harus milih, mau tidak mau. Contohnya, contoh masalah ini ya adalah tentang butanya mata Dajjal. Mata Dajjal itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Riwayat yang keduanya itu buta mata kanannya. Di dalam riwayat Muslim yang menyendiri, dia sendiri, disebutkan buta mata kirinya. Sama-sama sahih, bahkan Sahih Bukhari Muslim, gak main-main. Tapi kan kita gak mungkin ya dua-duanya buta. Kenapa gak mungkin? Karena Dajjal punya target hanya 40 hari keliling dunia. Kalau buta dua-duanya gak nyampe deadline 40 hari itu. Mau tidak mau harus milih buta kanan atau buta kiri. Maka kita lebih memilih buta yang kanan. Kenapa? Karena riwayatnya lebih kuat. Di antara pertimbangan ulama dalam mentarjih sebuah hadis adalah melihat silsilah perawinya. Kalau dia pakai silsilahnya adalah silsilah yang ali, pendek jalurnya, biasanya akan dimenangkan. Kalau jadi benturan dibandingkan dengan rawi atau silsilah yang nazil, yang panjang.
Kelebihan Al-A'mash itu di sini. Beliau ini punya sanad yang ali. Pendek sanadnya. Maka dicari orang. Dan beliau itu Masya Allah ketat sekali mendidik murid-muridnya. Beliau kalau sudah terlambat ditutup pintunya, maka dikasih lubang sedikit di temboknya itu. Kemudian di depan itu dikasih anjing. Depan rumahnya. Jadi yang terlambat nggak ada tempat lain kecuali masuk lubang itu. Dan masuk lubang itu harus cepat-cepatan. Kalau nggak digigit sama anjing nanti. Itu cara beliau mendidik murid-murid disiplin. Dan beliau itu termasuk yang mutasyadid, yang ketat Al-A'mash ini. Karena beliau punya sanad ali, standar tinggi dia. Beliau itu punya kesepakatan dengan muridnya. Kalau aku sedang membacakan hadis, maka tidak boleh ada seorang pun yang bergerak. Harus diam. Kalau sampai usrak itu, sudah tutup habis ini. Nah, jadi hadatsana fulan, usrak, assalamualaikum sudah. Beliau tinggal. Suatu ketika ada murid yang terlambat. Murid yang terlambat dia datang dari jauh, tempat sudah penuh. Gak ada lagi tempat di majelis Al-A'mash. Kemudian dia langkai murid-murid yang lainnya sampai duduk sebelahnya Al-A'mash. Dan ini sangat menyinggung beliau. Sangat menyinggung. Orang terlambat datang tiba-tiba di sebelahnya Al-A'mash. Setelah beliau mengatakan hadatsana fulan, maka selalu diludahi, si fulan ini. Kenapa? Biar dia pergi. Kalau dia bergerak, maka Al-A'mash mengatakan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi. Diludahi dan dia terduduk. Hadatsana fulan, duduk lagi. Terus puluhan hadis disampaikan tetap duduk. Kenapa? Kalau dia sampai bergerak, maka dia akan dibully oleh ratusan muridnya Al-A'mash. Gara-gara kamu kajian ditutup. Seperti itu cara mendidik. Dan itu masa keemasan ilmu hadis. Sehingga orang punya hadis itu Masya Allah mulia di hadapan masyarakat. Karena nggak mudah orang dapat hadis. Sekarang kan browsing gampang. Hadis itu puluhan sehingga menjadi kurang bermakna di hadapan manusia. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan kepada ilmu Islam dan kaum muslimin. Kita bacakan kisah yang terakhir, yaitu kisahnya Ziyad bin Abdullah Al-Bukai. Ziyad bin Abdullah Al-Bukai yang beliau menjual rumahnya dan dia keluar bersama Ibnu Ishaq untuk mencari ulama dan tempat kajian agar bisa mengkaji kitab Al-Maghazi, kitab tentang peperangan. Itu dijual rumahnya ya. Masya Allah. Baik, tadi yang pertama apa? Tahapan untuk menulis ilmu. Gemar untuk dan semangat dalam menuntut ilmu. Harus suka belajar. Kemudian yang kedua adalah memiliki himmah aliyah. Memiliki tekad yang kuat untuk menulis kitab. Sebelum saya bahas tentang poin yang kedua ini, muncul pertanyaan dan ini sering diajukan ke kita. Kenapa kita ini kok nggak bisa menulis kitab setebal para ulama yang tadi disebutkan? Dan itu bukan cerita khayalan loh ya. Itu cerita yang benar-benar ada manusianya. Ditulis dari zaman ke zaman. Dan buktinya ada kitab-kitab mereka sampai sekarang. Coba datang ke maktabah itu Masya Allah. Punggungnya, jilid punggungnya bisa dibuat nulis judul kitabnya. Di maktabah STD itu Masya Allah hadis tuh Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak sekali. Itu masih ada sampai zaman sekarang. Sering ditanyakan, kenapa Ustadz kok kita nggak bisa nulis kitab seperti para ulama yang tebal-tebal itu? Kita katakan kita kehilangan dua hal. Ini yang hilang. Kalau kita mendapatkan insya Allah bisa. Apa yang hilang? Yang pertama adalah himmah aliyah. Kita tidak punya tekad kuat untuk berkarya. Kita selalu berpikir, ya insya Allah ada fulan yang lebih hebat dari ana, ada begini begitu, sehingga akhirnya nggak menulis. Himmah itu kurang, kekuatan untuk mau berkarya itu kurang. Tadi kita sudah sebutkan, jangan takut salah, Bismillah jalan, yang penting tidak berniat menyesatkan manusia, terus perbaiki, nggak apa-apa, biasa belajar dari kesalahan. Jadi himmah aliyah ini hilang, sehingga akhirnya orang tidak bergerak. Sampai anak katakan, seandainya orang itu punya himmah aliyah, maka bisa jadi Gunung Bromo yang di Probolinggo itu bisa pindah di Batu Malang ini. Iya, Batu ini nggak ada Gunung Bromo kan? Enggak ada. Kalau antum punya himmah aliyah itu bisa pindah. Bagaimana caranya? Ya antum bawa satu demi satu. Aku nggak boleh berhenti mindah Bromo kecuali sampai dipindah di Batu Malang. Itu para ulama dulu gitu. Syalbani
80 tahun pagi ke maktabah sampai terbenam matahari. Nyeleksi hadis, kok nggak capek ya, kok nggak jenuh? Seperti itu mereka. Karena punya impian mau menghadiahkan karya untuk umat Islam. Ibnu Jarir At-Tabari kok puluhan jilidnya, karena itu mereka. Mereka punya impian, aku nggak boleh meninggal kecuali setelah selesai karya besar ini. Sakit, sehat, panas, hujan, nulis, nuangkan. Orang nyela, orang muji, terus jalan terus. Dimanapun seperti itu. Antum lihat di kitabnya Al-Imam Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi yang barusan meninggal ya, rahimallahu taala. Itu ditulis di mukaddimahnya penulisan Aisarut Tafasir yang 6-7 jilid yang terjemahannya itu. 5 jilid kalau kitab aslinya. Itu ditulis kata beliau dalam mukaddimahnya, ketika ada kesalahan maka tolong dimaklumi karena kadang saya menulisnya di tengah pesawat, di tengah menunggu. Itu ditulis Aisarut Tafasir li kalamil aliyil kabir. Ditulis di tengah kesibukan beliau sebagai ulama besar. Jadi bukan nunggu liburan, nunggu longgar, enggak, di pesawat nganggur tulis bismillah tuangkan. Seperti itulah, karena punya impian besar membuat ringkasan tafsir Al-Quran. Itu yang pertama yang hilang, yaitu himmah aliyah. Kemudian yang kedua, ya mohon maaf dengan tidak bermaksud menyinggung siapapun, yang menjadikan kita tidak bisa berkarya adalah waktu kita tidak berkah. Itu masalahnya. Coba kita merenung ya dengan hati yang jernih. Bangun tidur, setelah sholat subuh mulai buka Android, cek chat yang terbaru, WA, nanti kalau sudah Telegram, Twitter, masuk ke Facebook, terus seperti itu. Setengah jam, 1 jam, bahkan 2 jam, nggak bergerak kita. Khusyuk kita di situ. Anda nggak katakan jelek dan buruknya, cuman kita katakan dalam sisi efektivitas waktu. Sejam setengah, 2 jam, antum berbuat apa? Seandainya ya, antum tulis ya, bismillah, hari ini anak akan tulis hadis arba'in yang ke-23. Setengah jam selesai. Tulis hadis yang ke-24, yang ke-25. Anak akan syarah berdasarkan penjelasan Ustadz Fulan. Terus rutin. Subhanallah, itu jadi karya. Syarah arba'in Indonesia versi antum. Untuk siapa Ustadz? Ya untuk teman-teman antum. Nih anak tadi ikut kajian, silakan dibaca free. Manfaat. Kenapa setengah jam tidak bermanfaat? Karena seperti itu. Orang banyak disibukkan dengan zaman seperti ini. Dan itu yang tidak ada pada zaman dahulu. Yang tidak ada pada zaman para ulama dahulu. Ana yakin ya, seandainya, karena ada yang mengatakan itu kan hanya keterkejutan zaman aja. Karena lagi boomingnya IT seperti ini. Andai kata nanti orang sudah bosen dengan smartphone ya, ana yakin pasti akan ada lagi nanti yang menerlenakan mereka. Dulu rame game online, rame main-mainan apa itu. Sekarang ada lagi. Terus seperti itu. Sampai kapan? Sampai muncul awareness, kesadaran untuk berkontribusi. Jadi coba waktu antum seleksi, antum pilah, kalau memang tidak penting coba tolong ditinggalkan dan gunakan untuk yang bermanfaat. Baik, sekarang kita masuk dalam bahasan himmah aliyah. Seorang yang ingin menulis maka harus punya tekad yang kuat, karena menulis kitab butuh energi besar, konsentrasi yang tinggi. Bagaimana caranya? Kita harus lihat bagaimana para ulama dalam berkarya. Di antara yang cukup menakjubkan ya, kisahnya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimallahu taala. Beliau punya kitab tafsir Al-Qur'anil Azim 4 jilid tebal, dan beliau setelah itu punya proyek namanya Jami'ul Masanid was Sunan. Kumpulan musnad dan sunnah. Jadi pengen dibukukan hadis jadi satu. Enggak ada lagi kutubus sitah. Jadi satu pokoknya semua kitab hadis di kitab raksasa beliau. Jami'ul Masanid was Sunan. Itu impiannya. Impiannya Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Tapi apa yang terjadi? Kata beliau, aku masih terus menulisnya. Pada suatu malam terus disusun karya besar itu di depan lampu minyak yang cahayanya terus bergerak perlahan hingga akhirnya penglihatanku sirna bersamanya. Akhirnya beliau buta. Jadi nggak selesai proyek besar itu karena sering nulis di gelapnya malam, karena nggak terang. Jadi akhirnya beliau buta sehingga proyek Jami'ul Masanid wa Sunan ini nggak tuntas. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga,
awali dengan menulis kutaib sederhana atau kutayib sederhana, buku-buku saku. Karena seorang yang pingin tulisan besar itu berawal dari tulisan yang kecil. Dan menulis buku yang kecil itu untuk latihan bagaimana menyampaikan, membuat sistematika, dan biasanya cepat selesai. Misalnya tentang adab makan, insya Allah sepekan selesai. Makan dengan tangan kanan, baca bismillah sambil duduk, kan mudah. Setelah itu selesai, kumpulkan. Jadi adab makan, nanti tulis lagi adab tidur, adab ke masjid, selesai. Itu kutip-kutip kecil disusun. Yang keempat, tunjukkan tulisan itu pada ustadz yang lebih senior di bidang itu. Ini untuk memberikan koreksi, masukan, apa yang perlu ditambahkan, dan ikuti instruksi, serta jangan segan untuk memperbaiki. Jadi misalnya tolong tambahkan hadis ini, tambahkan tafsir itu, nah itu ikuti aja sudah. Minimal ada nggak ustadz kesalahan yang berarti di sini. Itu perlu dikoreksi untuk awal-awal. Tapi kalau sudah senior ya insya Allah sudah terbimbing. Yang terakhir para ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah adalah menyusun kutaib sederhana menjadi karya monumental, menjadi karya besar. Karena karya besar itu adalah kumpulan dari karya-karya kecil. Ana sering didatangi beberapa mahasiswa STDI yang punya passion menulis. Ana akan katakan, antum jangan tulis buku-buku yang booming, yang ini. Tolong tulis di bidang induk Islam. Hadiskah, tafsirkah, fikihkah, akidahkah, harus itu. Sehingga kalau itu sudah antum canangkan, misalnya pengen menulis masalah akidah, semua tulisan-tulisan antum muaranya harus ke akidah. Misalnya antum menulis tentang fitnah kubur itu nyata, antum paparkan. Besok lagi nulis tentang dahsyatnya hari kiamat. Yang semua itu pembahasan akidah, sehingga kalau disusun menjadi sebuah kitab besar, ensiklopedi akidah. Misalnya begitu. Jadi kitab-kitab kecil adalah sarana untuk mengumpulkan kitab-kitab besar. Tapi ini yang bisa kita bahas pada kesempatan pagi sampai siang hari ini. Kita coba akhiri dulu, nanti kalau ada yang ingin disampaikan bisa ditulis di secari kertas. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Malang Mengaji dengan transfer ke nomor rekening berikut. Jazakumullah khairan.